Hellcat. Hai adik-adik, apa kabar? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan Miss Ingrid di Goshen Education Channel. Pada hari ini kita akan belajar IPA kelas 5 SD dengan topik hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Tapi pembelajaran kita hari ini sedikit berbeda karena kita akan belajar hewan vertebrata dan avertebrata dari kartun SpongeBob. Jadi tonton video ini sampai habis ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen video ini. Kalian tahu kan tokoh-tokoh yang ada di film SpongeBob? Ada SpongeBob, ada Patrick, ada Squidward, ada Tuan Crab yang pelit. Kalian jangan pelit ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian dari vertebrata dan avertebrata. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh hewan vertebrata dan avertebrata. Berdasarkan klasifikasinya, hewan terbagi atas dua, yaitu yang pertama, hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan yang tergolong jenis vertebrata adalah semua jenis spesies, contohnya ikan, reptil, contohnya kadal, amfibi, contohnya katak, aves, contohnya burung, dan mamalia, contohnya sapi. Yang kedua adalah hewan avertebrata atau yang sering disebut invertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya serangga, amuba, udang, lintah, cacing, hidra, dan lain-lain. Ciri-ciri hewan vertebrata adalah: yang pertama, memiliki tulang belakang dan kerangka internal atau yang sering disebut endoskeleton. Yang kedua, otak berkembang baik, kerangka internal, dan sistem saraf tingkat lanjut. Yang ketiga, lebih besar dan bergerak cepat. Yang keempat, sistem peredaran darah tertutup. Yang kelima, tidak memiliki mata majemuk. Yang keenam, tubuh simetri bilateral. Yang ketujuh, memiliki organ kompleks dan sangat spesifik dengan masing-masing fungsinya. Yang kedelapan, terdiri dari dua lapisan kulit yaitu dermis dan epidermis. 9. Cara nutrisi biasanya heterotrofik. Sedangkan ciri-ciri hewan avertebrata adalah: yang pertama, tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, kerangka luar atau exoskeleton. Yang ketiga, lebih kecil dan bergerak lambat. Yang keempat, sistem peredaran darah terbuka. Yang kelima, memiliki mata majemuk. Yang keenam, memiliki organ yang sederhana dan sistem saraf yang tidak terorganisasi. Yang ketujuh, terdiri dari satu lapisan kulit. Yang kedelapan, cara nutrisi meliputi hidup bebas, parasit, dan biasanya heterotrofik. Sekarang kita lihat ya, hewan mana saja dari tokoh SpongeBob yang termasuk vertebrata ataupun avertebrata. Apa artinya? SpongeBob merupakan tokoh utama dalam film SpongeBob SquarePants. SpongeBob merupakan hewan laut yang berbentuk spons berwarna kuning. Adik-adik pasti bertanya, spons itu hewan apa ya? Spons adalah hewan berpori yang tidak memiliki sistem pencernaan, saraf, maupun sistem peredaran darah layaknya manusia. Spons ini menggunakan aliran air pada pori-porinya untuk mendapatkan makan dan oksigen. Dan hewan ini termasuk ke dalam hewan avertebrata.
Memang tidak ada yang seenak cerita bagus. Patrick merupakan sahabat dari SpongeBob. Jika di laut, Patrick Star ini merupakan bintang laut merah muda raksasa. Sama seperti bintang laut lainnya, bintang laut berwarna merah muda ini merupakan hewan karnivora di dasar laut. Dan bintang laut merah muda ini termasuk ke dalam hewan Avertebrata. Tapi benda ini sangat cepat dan tidak perlu mengeluarkan uang. Pecat saja SpongeBob, suruh dia Squidward pergi. ini adalah salah satu tokoh yang paling suka diganggu oleh Patrick dan SpongeBob. Kalau di laut, Squidward ini merupakan gurita. Gurita memiliki 8 lengan panjang berpenghisap di bagian bawahnya. Gurita ini mampu mengubah warna kulitnya menyerupai lingkungan sekitarnya di bawah laut. Hewan ini termasuk ke dalam golongan Avertebrata. Mr. Krab adalah pemilik dari restoran Krusty Krab, restoran tempat SpongeBob dan Squidward bekerja. Ia memiliki tubuh gemuk berbentuk kerucut, mata yang panjang, dan telapak tangan atau capit yang besar. Jika di dalam laut, Mr. Krab adalah kepiting hantu Atlantik. Sesuai dengan namanya, hewan ini hanya bisa ditemukan di Samudra Atlantik, tepatnya di pantai timur Amerika. Hewan ini bisa dibedakan dari kepiting lainnya dengan melihat sepasang tangkai matanya yang panjang, warna tubuhnya yang kuning kemerahan, dan capitnya yang besar sebelah. Kepiting hantu Atlantik memiliki kebiasaan menggali lubang di tanah berpasir yang terletak di tepi laut sebagai tempat bersembunyi saat matahari bersinar. Ketika matahari terbenam, barulah kepiting ini mulai aktif mencari makan. Hewan ini termasuk ke dalam Avertebrata. Dan jangan lupa flipper-slipperku yang baru, Ayah. Pearl adalah anak perempuan dari Mr. Krab. Jika ayahnya memiliki bentuk tubuh seperti kepiting, maka Pearl memiliki penampilan menyerupai ikan paus dengan kepala besar dan berbentuk kotak. Jika di dalam laut, Pearl adalah paus biru. Paus biru adalah hewan terbesar yang ada di dunia dengan panjang maksimal 30 meter lebih. Walaupun berukuran sangat besar, makanan utama dari paus biru adalah hewan-hewan kecil menyerupai udang yang dikenal sebagai krill. Ia bisa ditemukan di semua samudra, kecuali Samudra Arktik yang terletak di bagian utara bumi. Karena paus biru pada dasarnya adalah mamalia, maka mereka melahirkan serta menyusui anaknya dan perlu muncul ke permukaan air secara periodik untuk bernafas. Dan hewan ini termasuk ke dalam hewan vertebrata. Sandy merupakan seekor tupai berasal dari Texas yang lalu pindah ke Bikini Bottom. Dia juga merupakan seekor tupai yang bijaksana dan pandai. Ia sering membuat berbagai teknologi terbaru yang kebanyakan digunakan dan dianalisis dalam rumahnya di dasar laut. Dalam kehidupan nyata, Sandy adalah seekor tupai. Tupai adalah golongan mamalia kecil. Tapi, kecil-kecil begini, tupai mempunyai keahlian melompat yang gak kalah hebat dari atlet. Seekor tupai dewasa rata-rata bisa melompat sejauh 3 meter. Tubuh mereka dilengkapi dengan lengan yang memiliki lapisan khusus yang bisa melebar ketika tubuhnya loncat dan seakan-akan memperlihatkan tupai sedang terbang. Nah, kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Sekarang giliran kalian untuk menjawab soal-soal berikut ini.
Terima kasih sudah menonton ya. Jika kalian ingin sebuah topik pembelajaran dibahas pada video berikutnya, silahkan tinggalkan komen pada kolom komentar. Oke, sampai jumpa.